Sentilan A'agim dan UAS bikin Baim Wong ketakutan. Ingatkan ayah Kiano perihal konten berbagi. Baru-baru ini YouTuber Baim Wong berbincang dengan presenter senior Helmi Yahya. Saat itu ayah Kiano Tiger Wong menyentil soal Kiai Haji Abdullah Gimnastiar atau A'agim. Rupanya suami Paula Verhoeven itu terkenang dengan perbincangan dengan A'agim beberapa waktu lalu. Kini Baim Wong kembali menyentil kesan perbincangan dengan sang ulama tersebut. Momen ini dikutip banjarmasinpost.co.id dari YouTube Helmi Yahya Bicara yang diunggah 1 November 2021. Dalam video itu, Baim Wong ternyata juga merasakan keresahan atas perbuatannya selama ini. Bahkan ayah Kenzo Eldrago Wong itu mengaku sering bertanya kepada ahli agama terkait apa yang dilakukannya. Satu di antaranya pada A'agim, Baim Wong menceritakan momen pertemuan secara daring dengan A'agim itu. Ternyata pertemuan itu sangat berkesan bagi Baim Wong. Bahkan dia mengaku pesan A'agim masih melekat di ingatannya. Kala itu Baim Wong disinggung soal pertanggungjawaban atas konten-kontennya di YouTube. Tiba-tiba dia menanyakan, pertanyaannya bagus. Baim, bagaimana kamu mempertanggungjawabkan follower kamu? Ujar Baim Wong. Baim Wong pun mengaku bingung dan takut salah menjawab kala itu. Lantas Baim Wong kembali bertanya maksud dari pertanyaan A'agim tersebut. Sentilan A'agim pada Baim Wong pun muncul terkait konten-konten yang kerap kali dibagikan di media sosial. Oke, gini Baim, kalau kamu mempost sesuatu di Instagram atau dimanapun, tiba-tiba, maaf ya, kamu menjual seperti kekayaan atau gimana? Kalau ada orang yang sirik sama kamu, itu kamu tanggung dosanya satu. Jelas, Baim menurutkan apa yang dikatakan A'agim. Bahkan A'agim meminta Baim Wong lebih dalam berpikir. Bayangin kamu ada 17 juta, jadi ya, kamu tanggungin semua itu, ujar Baim kembali menirukan A'agim. Ternyata kala itu A'agim mengingatkan dirinya akan dosa yang selama ini mungkin tak dirasakan olehnya. Itu yang ada di komen aja itu ribuan, tapi yang gak kelihatan, yang di pikiran orang, dosanya kamu tanggung loh, ujar Baim yang kembali mengulang kata-kata A'agim. Karena dosa itu sebiji jari itu benar, hati-hati dalam memposting, kata Baim lagi mengingat ucapan A'agim. Baim Wong pun mengaku takut dan lebih berhati-hati dalam mengunggah apapun di media sosial miliknya. Saya takut kamu pertanggungjawabannya tuh nanti di sana dan itu benar Baim, kata Baim lagi. Saya semenjak itu hati-hati dan itu sangat masuk akal untuk saya, ujar Baim. Baim Wong juga mengungkapkan pesan A'agim lainnya untuknya, terutama terkait konten berbagi. A'agim memang membolehkan, namun Baim diingatkan untuk melakukannya juga untuk tak diketahui orang lain. Boleh Baim berbagi, dan itu ada dalilnya juga. Syiar untuk berbagi supaya orang mencontoh atau mengajarkan. Tapi alangkah baiknya yang gak ketahuan itu lebih banyak, ucap Baim Wong menirukan pesan A'agim. Memang Baim terkenal dengan konten berbaginya. Sejumlah orang telah mendapatkan bantuannya, namun hal ini menuai banyak pro dan kontra. Sebelumnya, fenomena konten-konten YouTube yang memperlihatkan kegiatan bersedekah seperti konten Baim Wong dan Paula Verhoeven memang cukup banyak. Walaupun saat sedekah memberikan uang, Baim Wong kerap menyamar. Kemudian aksi ayah Kiano Tiger Wong itu kerap ditampilkan di konten YouTube Baim Paula. Namun banyak juga yang menyebut aksi suami Paula Verhoeven ini sebagai bahan pembelajaran. Terkait fenomena tersebut, Ustadz Abdul Somad atau UAS pun turut angkat bicara.
Hal tersebut berawal dari salah seorang netizen yang bertanya langsung kepada Ustadz Abdul Somad di sebuah pengajian virtual. Dilansir oleh tribunnewsbogor.com dari YouTube Aswaja TV dan Ustadz Abdul Somad Official, salah seorang netizen bertanya mengenai hukum sedekah yang dijadikan konten YouTube seperti Baim Wong. Pertanyaan pertama dari Ibu Sastri di Bengkulu. Bagaimana Ustadz menanggapi fenomena YouTuber yang bersedekah membantu orang lain dan dijadikan konten? Jadi bagaimana hukumnya dalam Islam YouTuber mendapatkan income, tapi bersedekah membantu orang lain? Tanya netizen tersebut. Ditanya seperti itu, Ustadz Abdul Somad atau yang akrab disapa UAS ini pun menjelaskan soal bedanya muamalah atau interaksi sosial kepada masyarakat dan ibadah. Interaksi sosial kepada masyarakat dalam Islam dijelaskan oleh Ustadz Abdul Somad dan ini hukumnya adalah boleh. Hukum dasar muamalah atau interaksi sosial dalam Islam, hukum dasarnya adalah ibahah atau mubah atau boleh, papar Ustadz Abdul Somad. Akan tetapi aksi tersebut bisa dikatakan haram jika ada unsur penipuan. UAS pun memberikan contoh soal penipuan dalam hal konten YouTube. Kapan dia menjadi haram? Yakni ketika ada unsur yang menyebabkan dia jatuh pada haram, misalnya ada unsur tipunya. Misalnya dibuat konten menolong orang, dikumpulkan uang orang banyak, tidak ada transplantasi. Kita tidak tahu uang itu pergi kemana, tutur Ustadz Abdul Somad. Bahkan Ustadz Abdul Somad pun menyinggung soal undang-undang di negara Indonesia soal ketentuan yang bisa mengelola uang masyarakat itu adalah lembaga yang sudah dapat izin. Di Indonesia ada undang-undang yang bisa mengelola uang masyarakat itu adalah lembaga yang diizinkan pemerintah. Maka kalau ada seseorang yang mengelola uang masyarakat sendiri, maka dia bisa dijatuhi hukuman. Oleh karena itu, kalau tidak ada dasar hukum secara negara, tidak pula ada dasar hukum agama, melanggar hukum syariat Islam, maka dia jatuh pada haram, papar UAS. Lebih lanjut, UAS mengatakan bila tak ada unsur penipuan, maka sebaiknya umat Islam menjadikannya sebagai motivasi diri untuk lebih banyak bersedekah. Tapi kalau tidak ada penipuan, maka ini motivasi kepada kita bagi umat, tutur Ustadz Abdul Somad. Kemudian Ustadz Abdul Somad pun menyindir soal YouTuber yang dalam kontennya tak punya pesan akhlak. Apalagi YouTuber yang isinya sampah, tidak ada pesan akhlak, tapi banyak followers, penonton. Dia tidak tahu apa yang dicari sebenarnya, sindir Ustadz Abdul Somad. Lantas, Ustadz Abdul Somad pun menyebut harus mendukung YouTuber yang isinya membantu masyarakat yang membutuhkan. Pasalnya, Ustadz Abdul Somad menyebutkan adanya perintah dalam Al-Quran soal tolong-menolong dalam kebaikan.